Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para ustadz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Huda yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji lan syukur tansah kula lan panjenengan sedaya unjukaken ing ngarsanipun Allah. Kita sedaya tasih keparingan sehat wal afiyah, keparingan kesempatan sehingga kita saged silaturahim, saged kempal ing majelis menika dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang syariatnya, yang mudah-mudahan ini adalah merupakan jalan kebaikan bagi kita semua yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa melimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki bulan Syawal. Syawal menika maknanipun meningkat ataupun peningkatan. Ramadan secara bahasa maknanya adalah pembakaran. Pembakaran. Maksudnya pembakaran di sini karena di bulan Ramadan itu adalah ada kesempatan bagi kita untuk membakar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dengan berbagai macam ritual, ibadah, takarrub, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Ramadan itu juga disebut sebagai madrasah. Ya, madrasah yaitu sarana pendidikan rohani bagi kita semua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas spiritual, kualitas rohani kita, kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Syawal kita disebut sebagai Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Maksudnya kembali kepada fitrah itu adalah kembali kepada kesucian. Sehingga kemudian ungkapan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang namanya orang yang beridul fitri itu adalah laisa liman labisal jadid, bukanlah orang yang memakai baju baru, bukan memakai perhiasan baru sanes. Tetapi orang yang beridul fitri itu adalah liman imanuhu yazid, yaitu orang yang imannya kepada Allah itu semakin meningkat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya bulan Syawal itu merupakan kebangkitan rohani. Setelah kita itu ditarbiyah oleh Allah sedemikian rupa melalui berbagai macam tahapan amaliyah selama bulan Ramadan itu, ada ibadah wajib, ibadah sunnah, qiyamul lail secara terus menerus, maka kemudian di bulan Syawal ini rohaniyah kita itu meningkat dari bulan-bulan yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita rujuk di dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengemukakan ngeten iki Bapak Ibu sekalian, la tarkabunna tobaqon an tobaq, sungguh
kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Terus Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban taklif kepada kita itu adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas baik iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan berbagai macam ibadah yang kita jalani, yang kita lalui itu, maka kita diharapkan untuk terus meningkat kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas amaliyah kita, terus meningkat dari tangga satu tangga yang lain, sehingga kemudian kita menuju yang disebut dengan kesempurnaan, al-insanul kamil, manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri peningkatan kualitas kita sebagai manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan beragam hal yang Allah berikan kepada kita itu tadi, kalau kita merujuk kepada apa yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna dalam salah satu risalahnya, itu paling tidak ada 10 karakter bagi seorang muslim yang menunjukkan kualitas diri, baik dari sisi keimanan ataupun ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menurut beliau yang pertama adalah salimul aqidah. Akidahnya lurus. Nah menika tandhanipun orang itu baik kualitasnya dari sisi iman dan takwanya wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, bahwa iktiqadipun keyakinanipun maring Gusti Allah menika lurus. Maksudipun lurus menika napa? Salah satu hal yang menjadi fondamen utama bahwa keyakinan kita menika jauh dari kemusyrikan dan kesyirikan. Yang kemudian aktualisasi keimanan kita itu hanya semata-mata kita orientasikan dalam rangka untuk Allah, dalam rangka untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 162, Bapak Ibu sekalian, Allah ngendika, "Qul," katakanlah, sampaikanlah wahai Nabi, "Inna sholati wa nusuki." Maksudnya Kanjeng Nabi menika diperintahke karo Gusti Allah untuk mengajarkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman itu terkait dengan kepasrahannya secara total kepada Allah. Nah, kepasrahan menika menyangkut tentang keimanan, keyakinan, etika. Maka di sini diungkapkan bagaimana cara kepasrahan kita kepada Allah. Inna sholati, setuhune salat ingsun iku, wa nusuki ibadah ingsun iku, wa mahyaya urip ingsun iku, wa mamati mati ingsun iku, lillahi kagungane Gusti Allah. Terus semua hal dalam konteks ibadah, muamalah, hidup dan mati kita pasrah maring Gusti Allah, karena Allah yang memiliki itu semua. Makanya kita sebagai orang yang beriman boten pernah khawatir, Bapak Ibu sekalian. Wong imane ingkang sae menika boten pernah khawatir. Apakah hidup kita berkecukupan? Apakah hidup kita itu berkekurangan? Apakah kita itu sehat? Apakah kita itu sakit? Boten pernah khawatir. Karena apa? Semuanya itu milik Allah. Hanya Allah lah yang kuasa. Allah semuanya itu telah membagi semuanya untuk kita. Maka ketika kita boten pernah khawatir, kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, urip menika boten pernah napa ngresula. Dodo menika boten pernah napa sumpek. Karena merasakan urip boten. Tetapi karena kepasrahan totalitas kita kepada Allah menika longgar. Apakah hidup kita itu susah, senang, gembira, sempit, lapang,
sakit ataupun sehat, kita terus senantiasa senang, gembira, ridho dengan apa yang kita alami menika. Nah, nek ngaten iki kita saged napa mboten Bapak Ibu sekalian? Ketahipun saged. Ketahipun saged. Karena apa? Karena ini ukuran keyakinan kita maring Gusti Allah. Nah menika. Makanya Bapak Ibu sekalian, tandanipun iman ingkang tambah menika, kepasrahan kita kepada Gusti Allah menika semakin bertambah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah setunggalipun ungkapan penting ya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kita sedaya, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian itu dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemarin sudah saya sampaikan pada saat khotib menika, ketika kita melafazkan la ilaha illallah, itu maknanipun la hubban illallah, tidak ada cinta yang lebih tinggi, yang hakiki, yang abadi kecuali cinta kita kepada Allah. Karena apa? Cinta kita kepada makhluk menika cuman sementara. Jenengan keluarga, pasangan hidup, suami istri, ya, nggih cinta. Tapi kalau sudah salah setunggalipun berpisah karena faktor kematian, ya sudah menika, sudah berhenti menika, ditinggalkan salah satu. Jenengan cinta kepada anak, leh rambut dari kecil sampai dewasa, dewasa dipek wong digawa abuh. Nah, ngoten. Enek-enek kangen. Nggih, lho mboten. Nah, ngoten niku wis pedhot. Ya lek anak iki do eling, nek ora eling kadang-kadang nek ora ditelepon, ora telepon. Nek ora di SMS, di WA ya ora WA. Padahal mboke bapake ya kangene pol. Nah, ngoten niku. Itu cinta sama makhluk ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Jenengan kita sedaya cinta dengan harta. Harta pada saat kita ada sehat, kita bisa menikmati itu. Tetapi ketika kita sudah sakit, apalagi kita sudah meninggal dunia, apakah harta yang kita cintai itu akan menemani kita? Kan tidak. Terputus. Nah, maka tetapi kecintaan Allah kepada kita dan cinta kita kepada Allah abadi Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari alam azali sampai alam akhirat di surga. Allah menika mencintai kita tidak pernah putus. Bahkan kita sebagai, kalaupun kita tidak cinta kepada Allah, bahkan bangkang karo Gusti Allah pun, Allah itu masih paring, masih memberikan rezeki, masih memberikan umur, masih memberikan kesempatan kepada manusia. Dibagi rezeki ini pun, apakah orang kafir, orang beriman, orang fasik, orang munafik, ya, bahkan orang-orang yang menentang Allah dikasih karo Gusti Allah. Itu saking Gusti Allah cintanipun kalih makhlukipun begitu luar biasa. Tetapi sayang makhlukipun boten sadar kalau dicintai kalih Gusti Allah. Nah, maka niku Bapak Ibu sekalian. Maka ungkapan la ilaha illallah menika tidak ada Tuhan selain Allah. Salah setunggalipun adalah maknanipun mekaten, tidak ada cinta yang lebih tinggi, yang abadi, yang selama-lamanya kecuali kecintaan kita kepada Allah. Dan Allah itu pun juga sama, kecintaannya abadi kepada makhluk itu, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Nah, mekaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Imam Hasan Al-Banna adalah sahihul ibadah.
bener ibadahipun mekaten. Dados selama bulan Ramadan oleh Allah kita dilatih sedemikian rupa. Pada siang harinya kita ibadah siam, pada saat malamnya kita ibadah qiyamul lail, masih ditambah dengan membaca Al-Quran, masih ditambah dengan iktikaf wonten masjid, masih ditambah lagi kita bangun sepertiga malam yang terakhir, yang biasanya kita nggak pernah bangun di malam sepertiga yang terakhir menikah. Di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah supaya apa? Kualitas ibadah kita semakin meningkat. Tetapi kita sebagai orang yang beriman bukan sekedar kuantitas banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi ibadah yang kita jalankan itu sudah benar ataukah belum. Nah, mekaten Bapak Ibu sekalian, apakah ibadah yang kita jalankan selama ini sudah sesuai dengan sunnah nopo dereng? Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngendika, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian itu, wahai para sahabat, wahai orang-orang yang beriman, sebagaimana kalian itu melihat aku ini sholat. Jangan kok kalian itu sholat dengan sekehendak kalian, tetapi contohlah aku. Ngendikanipun Kanjeng Nabi mekaten. Dados salat ingkang bener nggih mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendika, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menika teladan yang baik. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Dalam hal apa lagi? Dalam hal muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Makanya dalam konteks ibadah Bapak Ibu sekalian, gak ada teladan yang lebih baik selain Kanjeng Nabi Muhammad. Yang dicontoh adalah Kanjeng Nabi, mboten yang lain. Kalau ada orang lain melakukan ibadah kok beda kali Kanjeng Nabi Muhammad, yang kita contoh sinten? Kanjeng Nabi. Walaupun orang itu jenggote lengsreh tekan lemah, jubai pun lengsreh tekan lemah, sampai tanah, sorbani pun ikatannya pun pitu ikatan banget niku. Ibadahnya luar biasa, tapi kita lihat ibadahnya pun nggak sesuai dengan sunnah. Apakah kita contoh? Boten. Yang kita contoh adalah Kanjeng Nabi. Caranipun pripun? Caranya adalah yang pertama kita melihat Al-Qur'an. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu? Apakah Allah memerintahkan kepada kita ataukah tidak? Yang pertama. Kemudian yang kedua, menengok sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi yang telah ditulis oleh para ulama hadis. Wonten Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, ya, Mu'jam At-Tabrani, dan lain-lain banyak. Musnadipun Imam Ahmad. Kita bisa tengok, kita bisa baca. Nah, dari sunnah-sunnah itu yang ada di dalam kitab-kitab hadis itulah dapat kita baca, kita lihat, oh Nabi begini toh. Nah, begitu. Dan ketika kita membaca sunnah pun sebagaimana yang diajarkan para ulama. Karena apa? Tidak semua hadis yang ada di dalam kitab hadis itu dapat menjadi hujah, menjadi landasan hukum. Makanya para ulama memberikan kriteria. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Hadis niku ngaten. Maka kalau ada umpamanya hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, kok yang mana yang kita pilih yo? Saya kok bingung. Ini hadis sahih, ini maudhu, umpamanya begitu. Atau ini dhaif.
Maka yang kita pilih adalah yang sahih, Bapak Ibu sekalian. Dan terus ampun ngantos kok kemudian ini ada hadis sahih, ini ada hadis dhaif, malah yang kita pilih hadis dhaif. Wah ini apik kok, amalannya apik. Padahal hadis dhaif. Padahal ada hadis yang sahih yang mengajarkan amalan yang serupa. Maka yang kita pakai adalah hadis sahih. Itu caranya pun mekaten Bapak Ibu sekalian. Dan terus mengambil dari Nabi contoh itu dengan cara membaca hadis di dalam kitab-kitab hadis yang telah disimpulkan oleh para ulama tentang kualitas riwayatnya. Ini sahih, hasan, dhaif, maudhu dan lain sebagainya. Nah, mekaten caranya pun. Jadi tidak sembarangan ketika kita mencontoh Kanjeng Nabi, hadis gak asal ambil hadis. Loh, saya juga mengambil hadis kok. Dasar saya ini hadisnya apa? Kualitasnya apa? Sahih, hasan, dhaif atau maudhu. Nah, mekaten. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Karena apa? Hadis berbeda dengan Al-Qur'an. Okay. Kalau Al-Qur'an semuanya sahih, bahkan mutawatir Al-Qur'an menika nggak diragukan sampainya kepada kita. Hampir semua sahabat hafal dengan Al-Qur'an, tabi'in hafal dengan Al-Qur'an, atba'ut tabi'in hafal dengan Al-Qur'an. Tetapi kalau hadis mboten, tidak semua sahabat hafal, tidak semua imam mujtahid hafal. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan begini, pendapatku ini benar. Tetapi kalau ada ditemukan sunnah dari Nabi yang maka tinggalkanlah pendapatku, ikutilah sunnah. Kenapa? Boleh jadi Imam Asy-Syafi'i ketika memutuskan ijtihad itu dia belum mendengar, belum mengetahui tentang sunnah itu. Imam Malik juga menyatakan begitu, pendapatku itu benar. Tetapi kalau Anda menemui sunnah, maka gunakan sunnah itu, tinggalkanlah pendapatku. Maka jadi para ulama-ulama fikih, yang para fuqaha, mereka menegaskan mekaten itu, saking pentingnya bagaimana kita itu mengikut Kanjeng Nabi, bukan sekedar mengikut pendapat ulama. Kalau pendapat ulama sekedar pendapat, siapa saja bisa berpendapat. Mekaten. Tetapi yang lebih penting adalah pendapat itu harus didasarkan kepada dalil, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah. Mekaten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Muhammadiyah di dalam beristihad mekaten itu. Jadi semua didasarkan kepada dalil, baik di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Nah, mekaten Bapak Ibu sekalian. Maka itu caranya begitu di dalam kita beribadah. Ya. Jadi kita tidak menyelenggarakan ibadah sembarangan. Pokoknya aku ngibadah penak ngene kok. Ibadah bukan berdasarkan kepenak. Aku ngibadah senengku ngene. Ibadah bukan berdasarkan kesenangan. Ngibadah harus didasarkan kepada dalil, suka ataupun tidak suka. Mekaten. Suka ataupun tidak suka harus didasarkan kepada dalil yang berasal dari Nabi, bukan karena faktor kesenangan kita masing-masing. Mekaten Bapak Ibu sekalian. Itu artinya kita menundukkan nafsu kita terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum dikatakan salah seorang di antara kalian itu beriman maring Gusti Allah, maring Rasulipun, hatta yakuna hawah,
sampai kemudian hawa nafsunya itu apa? Tabaan, mengikuti lima jitubi, terhadap ajaran yang aku bawa ini. Ini ketika Kanjeng Nabi. Kalau kita melaksanakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu kita, keinginan kita, kesukaan kita, berarti kita masih mengikuti hawa nafsu kita, bukan menundukkan nafsu kita terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Nah, mengatakan ibu. Niki Bapak Ibu sekalian, nggih, dados ibadah kita betul-betul mengambil dari apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, bukan rekayasa kita semua. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah matinul khuluq, kokoh akhlakipun. Akhlak itu menjadi fondasi yang penting. Karena apa? Akhlak itu sesuatu yang tampak terlihatan. Tampak kelihatan oleh orang lain. Kalau ini akidah ini kan sesuatu yang ada di dalam hati, di dalam rohani, di dalam keyakinan kita. Sementara ibadah sesuatu yang kita lakukan dalam kaitannya hubungan kita kepada Allah. Maka akidah yang baik, ibadah ingkang sae, maka akan tercermin kepada perilaku kita dengan sesama umat manusia. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dening Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka sesungguhnya engkau wahai Nabi, engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin azim. Sungguh di atas akhlak yang agung. Terus Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai memiliki akhlak yang agung oleh Allah. Mengapa begitu? Karena keyakinan Kanjeng Nabi lurus di dalam menjalankan syariat itu nggih bener. Maka aktualisasi mewujud dalam akhlak ingkang sae yang dipertontonkan, yang diperlihatkan dalam kehidupan Nabi. Bahkan orang-orang musyrik pun kagum dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Banyak orang-orang masuk Islam karena faktor akhlakipun Kanjeng Nabi. Nah, mengatakan Bapak Ibu sekalian, makanya kita sedaya harus mencontoh itu. Jangan sampai kok kemudian kita atas dasar melaksanakan syariat tetapi jauh daripada akhlak. Itu kan aneh. Melaksanakan syariat tapi senengane mentungi wong. Iku kan nggih boten bener. Mekaten. Kanjeng Nabi boten ngaten. Nah niku. Atas nama syariat ngancam-ngancam mau membunuh. Nah kemarin pada saat riyo Idul Fitri kita berbeda dengan pemerintah. Enten ingkang ngancam Bapak Ibu sekalian. Darahipun wong-wong Muhammadiyah iki halal. Akan aku bunuh satu persatu. Niki wong ora paham syariat. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyikapi perbedaan itu sangat dewasa. Suatu ketika Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat, ayo cepat-cepat sampai ke Bani Quraidah. Para sahabat itu, wah ini sudah masuk waktu zuhur, waktu asar. Wah, sekolah sahabat sholat dulu, sholat humir, baru kemudian berangkat menuju ke Bani Quraidah. Yang lainnya tidak sholat dulu, berangkat dulu sampai sana, baru sampai sana sholat. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, kami itu begini. Oh, kamu benar. Kanjeng Nabi nggak pernah menyalahkan. Muhammadiyah itu melaksanakan sholat Idul Fitri mengakhiri Ramadan pada tanggal 21 April didasarkan kepada hisab wujudul hilal. Itu dasarnya jelas. Al-Quran dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40 sangat jelas Allah berbicara tentang masalah hisab. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 5 Allah juga berbicara tentang masalah hisab.
Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang masalah hisab. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu semangatnya hisab. Makanya kalau kita membaca dalil, tidak kemudian hanya hadis saja. Hadis disandingkan dengan Al-Qur'an. Kalau kita baca satu persatu, mboten sinkron, sok salah paham. Jadi Muhammadiyah itu melaksanakan, mengakhiri, mengawali Ramadan ataupun bulan-bulan Qomariyah yang didasarkan hisab wujudul hilal itu dasarnya jelas. Al-Quran berbicara tentang masalah itu. Memang ada hadis tentang masalah ru'yah. Ya, ru'yah ada. Tetapi pembacaan Muhammadiyah dalam kaitannya dengan masalah ru'yah di dalam hadis itu ada hadis yang lain yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan inna ummatun umiyah, sesungguhnya kami ini adalah umat yang umi, la nahsubu wa la naktubu. Kami itu katakan dengan Nabi umat yang umi. Maksudnya umat yang umi itu siapa? Kanjeng Nabi menjelaskan nahnu la nahsubu, kami tidak bisa menghitung, wala naktubu, kami tidak bisa menulis. Asyaru hakada au hakada. Nah, maka bulan itu kadang-kadang begini 30, 1, 2, 3, 30 hari. Kadang-kadang 29 hari begini. Itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Nah begitu. Tapi kami tidak bisa menghitung, kata Kanjeng Nabi. Karena nggak bisa menghitung itu, maka kemudian umat pada zaman Nabi cara menyelesaikannya ya udah sudah ndelok wae. Didelok nek bulannya muncul tanggal siji wong ora iso ngitung. Bekaten. Tetapi semangat Al-Quran adalah semangat hisab. Semangatnya Al-Quran hisab. Tapi masalahnya umat pada zaman Nabi belum sampai ke arah sana. Maka kemudian cara penyelesaiannya adalah kontekstual. Nabi mengeluarkan hadis. Ya udah kalau begitu kita meru'yah. Bekaten. Terus itu dasaripun. Bukan berarti kalau Muhammadiyah menggunakan hisab menyatakan orang yang menggunakan ru'yah itu sesat, mboten. Monggo silakan jenengan menggunakan ru'yah nggih monggo yo ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Mekaten. Itu sikap dewasa mekaten di dalam menyikapi perbedaan. Enggak usah gontok-gontokan, enggak usah malah ngancam-ngancam membunuh segala. Itu memprihatinkan karena nggak dewasa di dalam menyikapi perbedaan. Maka disinilah pentingnya kita itu menambah wawasan terus menerus Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi menika ngaturaken, memberikan perintah kepada kita untuk terus mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Ilmu tidak berhenti pada saat sekolah bangku kuliah, mboten. Nggih ngaji ngeten iki ilmu, sarana ilmu. Enggak dibatasi dengan usia. Oh, usia saya sudah senior. Saya ilmunya akeh enggak perlu ngaji. Mboten Bapak Ibu sekalian, menungsa itu ya apa namanya? Mahalul khata' wa nisyan. Sering lupanipun. Bahwa kita sudah hafal ngeten iki kadang-kadang lupa. Maka kita sering mendengarkan pengajian untuk mengingat, oh iya ya, dulu saya pernah hafal itu. Nah, ngeten. Oh iya ya. Jadi kita mendengarkan pengajian itu, menghadiri majelis taklim itu untuk mengingatkan pengetahuan yang pernah kita pelajari. Mengerti. Itu sarana bagi kita untuk mengingatkan tazkir terhadap ilmu yang pernah kita pelajari dulu. Bagi kita yang belum, meningkatkan wawasan pengetahuan kita supaya kita
tidak tidak ini orang yang memiliki kacamata kuda nih hanya satu arah apa yang dituju nih berwawasan sempit, padahal agama itu memberikan wawasan yang sangat luas bagi kita bersama. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu memiliki wawasan luas dalam kaitan dengan agama menika itu lapang dada di dalam menerima perbedaan, nggak perlu mengancam-ngancam. Nah, mengatakan ini. Nah, ini kemarin memprihatinkan sekali. Sampai kemudian pemuda Muhammadiyah melaporkan yang bersangkutan itu ke kepolisian, ke Bareskrim Polri menika. Kemudian diproses oleh BRIN, orang yang bersangkutan menika melanggar etika kepegawaian ASN, pelanggaran berat. Apakah nanti mau dipecat atau tidak, wallahu a'lam. Kemudian sudah diproses oleh Bareskrim Polri karena mengancam warga Muhammadiyah. Jadi kita nggak perlu wis keluar macam-macam, itu santai kemawon. Ada aparat keamanan, ada orang-orang yang macam-macam dilaporkan ke Polri, biar mereka yang mengurus. Kita nggak perlu pakai pentungan gawa malah meden-medeni orang. Mboten warga Muhammadiyah mboten pernah ngotot niku nggih Bapak sekalian. Walaupun kita diancam, kita nggak pernah mengancam. Itu sikap dewasa, harus mekaten ngoten niku. Terus di dalam menyikapi perbedaan kita harus lebih bersikap dewasa, berpikir ingkang dalem. Kemudian kita juga tidak membuat keributan, nganai-nganai lan sebagainya. Nah, ini akhlak Bapak Ibu sekalian, akhlak yang penting. Kemudian yang selanjutnya adalah qawiyul jism, kuat jasmanipun, badanipun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang kekuatan dan kesehatan jasmani menika bukan segala-galanya. Tetapi kekuatan dan kesehatan, tanpa kekuatan dan kesehatan kita di dalam menjalankan syariat itu nggih angel. Umpamanya panjenengan kok meriang sakit, melaksanakan sholat aja nggih abot, nggih napa mboten? Oke. Mau berdiri aja sudah sempoyongan, gelier. Nek wong gelier sempoyongan nggih salat mboten khusyuk. Nggih napa mboten? Mboten saged khusyuk. Tetapi kalau orang yang sehat, salat itu saged menghayati, bisa khusyuk. Mekaten. Puasa nggih demikian juga. Orang sakit kok melaksanakan puasa mboten saged Bapak Ibu sekalian. Haji nek wong ora sehat nggih mboten saged, walaupun jenengan itu gadah arto kata, nek mboten sehat nggih mboten saged haji. Makanya niki penting qawiyul jism niku. Ya, kuat jasmani, ya kuat fisik niku penting. Makanya ajaran syariat menika mengajarkan sholat. Itu kan ajaran untuk mengingatkan kita tentang kesehatan. Kita diajari berdiri tegak, lurus, ya, mengangkat tangan Allahu Akbar. Itu semua gerak gerak yang dinamis bagi tubuh kita. Rukuk, sujud, duduk tawaruk, duduk iftiros, tengok kanan, tengok kiri. Ini kan menggerakkan sendi-sendi kabeh. Supaya apa? Sendi-sendi kita menika kita gerakkan fleksibel sehingga kita sehat. Demikian juga panjenengan puasa. Puasa itu juga dalam rangka untuk kesehatan. Supaya apa? Itu diingatkan kalau Gusti Allah. Wong iman kabeh. Kalau makan itu yo dibatasi. Ojo kakean. Walaupun itu halal, yo jangan berlebihan. Karena apa? Asupan konsumsi yang berlebihan ke dalam tubuh kita itu kalau ngendon, Bapak Ibu sekalian, nggak terserap ke dalam otot-otot tubuh kita, hanya di dalam darah kita mengalir, itu menjadi penyakit jantung, penyakit darah tinggi, ginjal, paru-paru, macam-macam.
gula menika. Makanya puasa menika Allah mengingatkan walaupun halal, yo jangan berlebih-lebihan, kendalikan konsumsimu. Makanya puasa menika sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian itu maka engkau akan menjadi sehat. Karena apa? Perut kita istirahatkan. Yang biasanya makan terus giling terus, kosong, berhenti. Ya, ginjal kita yang biasanya asupan dari darah kita dicuci darahnya di dalam ginjal kita, karena darah kita itu kemudian konsumsi yang masuk dalam mengalir darah kita berkurang. Ya ringan ginjal kita, ringan. Tidak kalau makanan itu banyak, berat untuk mencuci, membersihkan ginjal kita menika. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya puasa itu mengingatkan kita tentang kesehatan, bagaimana kita menjaga asupan dari luar ke dalam tubuh kita itu secara proporsional baik. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian ketika puasa Ramadan kemarin insya Allah sehat-sehat. Nggih Bapak Ibu sekalian. Sehat. Seger. Biasa nih loh, panjenengan kok tambah langsing yuk. Wah iya poso kok. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Niku tambah sehat. Haji nggih mekaten, haji niku nggih sehat. Haji niku nggih muter jalan, lari-lari. Nek panjenengan mboten nggadahi fisik ingkang kuat nggih mboten saged menika. Haji mengajarkan kesehatan kepada tubuh kita. Bahwa kita harus bergerak dinamik dalam hidup kita. Kok wong urip kok mek njago. Wong urip kok mek turu. Mboten Bapak Ibu sekalian, urip niku nggih dinamik ngoten niku. Sehat. Bergerak. Selama hidup kita gunakan untuk bergerak supaya sehat. Mengajarkan mekaten. Tetapi persoalan ngoten niku kadang-kadang kita itu lupa. Wah daripada nganggur ya turu. Tinggal malah penyakit gula, penyakit macam-macam Bapak Ibu sekalian, nggih. Niku. Maka qaulul jism itu penting bagi kita, kesadaran ngoten niku. Kemudian yang lainnya adalah mujahadatun li nafsih, kuat melawan hawa nafsu. Tadi sudah saya utarakan Bapak Ibu sekalian terkait dengan melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Ya, sesuatu yang halal saja Allah memerintahkan untuk kita berhenti sejenak walaupun itu halal. Ya, itu dalam rangka untuk mengendalikan hawa nafsu kita yang begitu dominan itu. Ya, ditundukkan di bawah syariat wong sing halal saja, ora oleh berhenti sejenak apalagi yang haram. Yang haram. Jangan sampai seorang muslim memakan sesuatu yang haram, mengumpulkan sesuatu yang haram dengan cara yang haram. Mboten. Wong Islam sing halal saja masih disaring. Ora oleh israf berlebihan, ora oleh tabdir, ya menyia-nyiakan. Bahkan yang halal yang kita kumpulkan ya harus kita bagi. Kenapa? Wa fi amwalihim haqqum maklum, di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain. Kita bagi untuk kerabat kita, untuk kepada orang-orang yang du'afa, fakir, miskin. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini menundukkan ya. Supaya apa? Supaya keterikatan kita kepada sesuatu yang makhluk yang sifatnya materi menika tidak begitu rekat betul. Wong ilek rekat dengan sesuatu materi, ketika meninggal dunia menika abot terikat. Tetapi kalau orang itu memasrahkan ini semuanya hanya titipan Gusti Allah. Ketika dipanggil kan Gusti Allah, fulan, siap kamu dipanggil, siap Gusti Allah. Dengan tersenyum dipanggil kan Gusti Allah, siap, matinya tersenyum. Karena semuanya ridho, apa-apa yang ditinggalkan dia rela, semuanya ditinggalkan. Dipanggil kan Gusti Allah dengan tersenyum, siap Gusti Allah, tersenyum.
karena nggak terikat dengan materi. Tetapi kalau kita terikat dengan materi, Bapak Ibu, abot. Ini ya, aduh, berat. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, maka menundukkan nafsu di dalam syariat menika penting. Nggih, materi kita cari perlu mencari, tetapi keterikatan batin kepada materi jangan berlebihan. Itu semuanya kita pasrahkan. Oh, ini titipannya Gusti Allah. Semuanya adalah titipannya Gusti Allah. Maka niku. Kemudian yang lainnya adalah harisun ala waktu, menjaga waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita diberikan waktu. Sama kalau Gusti Allah. Semuanya diberikan waktu 24 jam sehari semalam sama. Tetapi ada orang yang memang menggunakan waktunya dengan baik. Ada orang yang tidak. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menjaga waktunya dengan baik. Sholat pun ada waktunya. Sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, sholat isya di waktu isya. Itu menunjukkan bahwasanya waktu harus dijaga dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam berbagai ayat Al-Qur'an, wal asri demi waktu asar, wadduha demi waktu pagi, wal lail demi waktu malam, wan nahar demi waktu siang. Dan banyak ayat yang lain berbicara tentang masalah waktu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu bagi kehidupan kita itu penting. Kehidupan itu adalah waktu. Ketika kita kok menyia-nyiakan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka habislah, hilanglah kesempatan itu yang Allah berikan kepada kita. Tetapi bagi kita sebagai orang yang beriman, tentu senantiasa mengingat setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kita senantiasa menghitung apakah saya sudah beramal baik ataukah belum, atau justru malah sebaliknya, saya banyak maksiatnya daripada taatnya kepada Allah. Senantiasa merenung mekaten Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Hidup niku nggih waktu menika. Makanya Gusti Allah itu, Rasulullah menika ngendika, sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Yaitu man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik, orang yang panjang umurnya, panjang yuswanipun, baik amalipun. Tapi sebaliknya, orang yang buruk adalah orang yang diberikan umur panjang tapi buruk amalnya. Naudzubillah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan waktu, kesempatan. Mari Gusti Allah, ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk bertobat. Mari Gusti Allah, banyak ibadah, dekat dengan Allah. Ya. Dengan harta yang kita miliki, kita semakin dekat dengan Allah, dengan berbagi dengan sesama dan sebagainya dengan harta kita. Kalaupun kita tidak punya dengan harta, kita dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan amal ibadah yang kita jalankan berupa ibadah, sholat, lain-lain menikah, itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sarana yang Allah berikan kepada kita untuk kita dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah jam 7 lebih, maka saya cukupkan sampai di sini saja. Ada kekeliruan, mohon maaf. Dan tadi saya nyuwun sewu terlambat gitu Bapak Ibu sekalian. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.